Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sungguh diberkati sekali kita kembali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Dan satu hal yang luar biasa yang akan kita nikmati hari ini bukan hanya kehadiran Tuhan bersama dengan kita, bukan hanya firman yang akan menguatkan kita, namun hari ini kita pun akan memiliki sesuatu yang istimewa di mana kita dari gereja akan meluluskan mereka para wanita Tuhan yang luar biasa yang hidupnya telah mengalami transformasi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Saya tidak sabar untuk bisa melihat, menikmati dan memuliakan Tuhan karenanya. Dan saya berharap saudara pun boleh datang lapar haus dan juga bisa mengikuti menikmatinya. Namun di waktu yang bersamaan saudara pun ingin membagikan link ibadah yang ada agar kita bisa sama-sama melihat kuasa kasih Tuhan yang nyata dalam mengubahkan kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita bersiap-siap untuk beribadah. Mari kita datang lapar haus berharap kepadanya pagi hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat beribadah pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Kami bersyukur pagi hari ini masih ada meskipun online, tapi kami siap untuk menyembah Tuhan. Yes. Olive siap? Amin. Shalom siap? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih banyak buat hari ini. Kami masih bisa menyembah Engkau walaupun online. Tapi kami percaya bahwa roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau bekerja di tempat ini. Engkau juga bekerja di rumah setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami menaikkan. Semua pujian kami hanya bagi Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan semua yang ingin berdiam dalam hadirat Tuhan katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau katakan ajarku berdiam. Come on. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. sama-sama katakan. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Come on, hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, kami ingin berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yuk, semua katakan. Oh, ku dambah hadirmu. Sekali lagi katakan. Oh,
Thank you Jesus. Sebab dia Allah sumber sukacita kita. Dia Allah kekuatan kita. Mari kita mau serukan sama-sama. Kita mau proclaim bahwa dia Allah sumber kuat kita. Dia memberikan kita kekuatan. Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Say, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Man, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Thank you Jesus. Selamanya Tuhan. Selamanya Engkau kekuatan kami Bapa. Seperti Musa yang bilang sama Engkau bahwa bilang Engkau gak berserta dengan bangsa Israel. Mereka gak mau berjalan untuk menuju tanah yang dijanjikan. Pada pagi hari ini pun Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan datang mau bilang sama Engkau bahwa bilang Engkau gak berserta dengan kami gak mau berjalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau ada kemenangan, bersama dengan Engkau ada sukacita, bersama dengan Engkau ada damai sejahtera, bersama dengan Engkau ada solusi dalam kehidupan kami Tuhan. We thank you Jesus, we thank you Abba Father. We worship you Lord. Be grateful God. Thank you for your presence. Thank you Abba Father. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
Pagi hari ini pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, saya berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan dan pergumulan saudara pagi hari ini. Namun saya tahu persis jika ada pergumulan, persoalan, tekanan yang kita hadapi, kita punya Allah yang memiliki solusi jalan keluar buat kita semua. Oleh karenanya jika saudara mau percaya bersama dengan saya, apapun bentuk permasalahan yang sedang saudara hadapi, entah sakit penyakit, entah masalah ekonomi, keluarga, hubungan pernikahan, anak, apapun bentuknya. Jika saudara mau percaya bersama dengan saya pagi hari ini, tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara, dan saya mau berdoa untuk saudara kepada Tuhan yang punya jalan keluar untuk kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba datang di hadapan-Mu, mewakili setiap persoalan, permasalahan dan pergumulan setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalaminya. Mungkin mereka mengalami sakit secara jasmani. Mungkin mereka mengalami permasalahan ekonomi. Mungkin mereka mengalami permasalahan dalam keluarga, hubungan, pernikahan anak, atau apapun bentuknya Tuhan. Saat ini hamba mau membawa seluruh permohonan, doa, dan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu dan meminta kepada Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, menyediakan, memulihkan, membuka jalan untuk menyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka. Untuk yang sakit, sembuhkan. Untuk yang mengalami persoalan-persoalan ekonomi, buka jalan. Untuk mereka yang mengalami persoalan-persoalan keluarga, hamba berdoa pemulihan turun atas hidup mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu hari ini, saat ini atas hidup mereka. Karena hamba percaya, kami semua percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah hilang kuasa dan tidak pernah hilang cara untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membuka jalan bagi umat-Nya. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, dan terima kasih karena kami percaya Tuhan sedang bekerja saat ini untuk kebaikan kami semua. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi saudara bisa katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat bergabung, selamat datang di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung. Dan kami terlalu percaya saudara akan dipuaskan pagi hari ini. Saudara akan mengalami Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan telah siap dengan hal-hal ajaib besar luar biasa untuk dinyatakan pada saudara. Namun saya berdoa pagi hari ini setiap saudara boleh datang dengan lapar dan haus, sehingga saudara tidak akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan yang sama, namun diubahkan, dikuatkan, dipuaskan, dikenyangkan, dan siap untuk menghadapi apapun bersama dengan kekuatan dari Tuhan saja. Pagi hari ini sebelum kita melihat beberapa bagian yang istimewa, kembali saya ingin mengumumkan beberapa hal atau agenda yang kita ingin lakukan bersama-sama sepanjang minggu ini. Yang pertama, nanti sore pukul 5 kembali Victory Outreach Indonesia, dalam hal ini gereja di Bandung dan juga center di Papua. Bagi saudara yang terlibat dalam kepemimpinan, mari kita sama-sama kembali memperlengkapi diri kita dalam kelas kepemimpinan pukul 5 sore, dan kita akan sama-sama mengambil semua kebaikan prinsip Tuhan yang kita bisa pelajari dan aplikasikan di dalam level kepemimpinan kita, sehingga kita boleh membawa apa yang Tuhan percayakan kepada kita kepada dampak yang lebih baik dan level yang lebih baik. Untuk itu sekali lagi para pemimpin VO Bandung, VO Center Papua pukul 5 sore atau pukul 7 malam hari ini kita akan melakukan ibadah atau kelas kepemimpinan bagi para pemimpin di Bandung dan juga di Papua.
Yang berikutnya, esok hari jam 7 malam kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan menyerah untuk berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang telah melihat bahwa Tuhan membuka jalan, menghargai kesetiaan, menghargai ketekunan. Oleh karenanya Tuhan masih punya banyak buat kita. Tuhan masih bisa melakukan hal-hal yang belum kita lihat dan belum kita dengar. Dan kita tidak akan menyerah untuk berdoa, berharap, percaya kepadanya. Esok hari pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom kita akan terus mengetuk pintu surga dan percaya kalau Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya. Oleh karenanya saya mendorong saudara untuk tetap setia dan bergabung untuk saudara yang belum bergabung sehingga kita bisa sama-sama sebagai satu keluarga melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan yang lebih penting kita menjadi lebih erat, lekat, intim kepada Tuhan kita. Lalu yang berikutnya, kita tidak akan mengadakan meeting hari Selasa ini karena kita beberapa merayakan tahun baru Imlek. Oleh karenanya untuk saudara yang merayakannya, saudara bisa habiskan waktu dengan keluarga, saudara bisa menikmati waktu kebersamaan saudara. Namun di hari Rabu dan juga di hari Jumat kita akan tetap melakukan ibadah persekutuan live group, baik itu di Bandung Timur ataupun di Garuda. Oleh karenanya mari kita setia bersekutu satu sama lain, menguatkan satu sama lain agar kita bisa melalui etapa kehidupan ini bersama-sama, menang bersama-sama, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Namun semuanya itu bisa kita lihat jika kita setia dalam persekutuan kita, di dalam persekutuan yang kita miliki saat ini di Bandung Timur 1 hari Rabu dan juga di Garuda hari Jumat. Saudara bisa menghubungi saya atau juga menghubungi Sister Ira atau Brother Jason untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai detail lokasi acara dan sebagainya. Lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kembali, hari Sabtu pukul 5 pagi kembali kita sebagai pemimpin akan setia datang di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama dan kita mau terus berharap untuk Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya karena kita tahu kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kita, kalau bukan Tuhan yang membangun, maka semua yang kita lakukan sebagai pemimpin akan sia-sia. Untuk itu pukul 5 pagi pada pemimpin kita akan terus berdoa setia dan kita akan sama-sama percaya untuk Tuhan yang terus berjalan di depan kita. Lalu yang terakhir hari Sabtu juga masih di minggu ini pukul 10 pagi kita akan melakukan kelas kepemimpinan sama Victory Outreach Filipina dan kita akan sama-sama kembali diperlengkapi untuk kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kita mesti harus belajar setiap waktu selama kita masih memiliki waktu. Oleh karenanya, saudara para pemimpin tidak mau melewatkan kesempatan untuk kita bisa terus diperlengkapi, belajar berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Hari Sabtu pukul 10 pagi bersama Victory Outreach Filipina, di mana Pastor Christian yang akan menyampaikan pengajarannya buat kita. Saya rasa itu saja pengumumannya dan kita akan melihat pengumuman internasional lewat cuplikan yang berikut ini. Tuhan memberkati saudara. We have all the families that have gathered together from all over the world. This has to be a year that we're going to shoot arrows. The purpose that is given to Victory Outreach. A third wave revival
to step out of our comfort zone, to step out of what you know. This window and this opportunity is for now. God always speaks to me at these conventions. The people who have the biggest expansion are the people who have the fewest excuses. My role is to keep my hands on that bow with my daughters, my spiritual daughters. It's my time. We have leaders to raise up. We have countries to take. There's an urgency for us to rise up. Take your place. What are you waiting for? Puji Tuhan, saya berdoa setiap dari kita telah mencatat setiap agenda yang ada agar kita sama-sama boleh melakukan satu pergerakan atau langkah yang kita bisa lakukan bersama untuk melihat lebih banyak hal baik terjadi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kita sebagai gereja. Dan pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam hal yang istimewa di mana kita akan melihat kelulusan dari wanita-wanita yang terluka namun telah diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menantang saudara untuk kita bisa tetap setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan kita, saya percaya telah menghasilkan perubahan bagi jiwa-jiwa yang terluka. Oleh karenanya, sebentar kita akan melihat bukti dari apa yang kita berikan, namun kesetiaan yang kita akan membuat lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dibangkitkan. Mari jemaat Tuhan, kita setia menjadi partner Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan percayakan dalam amanat agung, misi mulia boleh terlaksana. Layar yang berikut akan memudahkan kita untuk bisa setia dalam persembahan dan persepuluhan. Dan saya akan memberkati kesetiaan kita. Sebelum kita memberi dan melihat layar yang berikut, mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi, kami siap untuk menjadi partner Tuhan yang setia. Kami mau bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan, dan kami mau taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tahu yang Tuhan sediakan di hadapan kami sungguh besar untuk kami bisa alami. Terima kasih. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi pagi hari ini. Dan sama-sama semua yang siap untuk memberi katakan, amin. Saudara bisa memberi dan melihat layar yang berikut ini. Oke, saat ini kita bersemangat untuk meluluskan wanita-wanita yang hebat luar biasa tentunya karena pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui mereka. Saudara bisa melihat di belakang saya ada wanita-wanita cantik luar biasa yang telah diubahkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang bersemangat untuk melihat mereka diluluskan. Sebaiknya saudara bersemangat karena kita akan melihat bukti nyata dari kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang eksis dalam merubahkan kehidupan manusia, jiwa-jiwa yang terluka. Namun sebelum kita masuk mendoakan, meluluskan mereka, kita akan melihat sejenak cuplikan atau video yang akan saudara lihat sehingga kita bisa melihat betapa memang kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan wanita-wanita yang ada di belakang saya. Tuhan memberkati saudara dan silakan lihat tayangan yang berikut ini.
Hai, nama saya Uta, saya sahabat kecilnya Salom. Saya dengan Salom hampir berteman 13 tahun. Kami juga tinggal di perumahan yang sama, tapi beda blok. Salom ini anaknya sangat baik, anaknya sopan. Dan sampai kelas 2 bapaknya meninggal. Dia sudah mulai berubah, dia malas-malas, acuh tak acuh, jarang ke sekolah. Pola pikirnya juga berubah, tindakannya berubah, suka ngegas, emosian, suka menangis. Shalom, nama saya Putra, saya temannya Shalom. Saya dan Shalom sudah berkenalan kurang lebih 7 tahun. Dulu saat saya dan Shalom masih SMP, situ papanya Shalom meninggal. Setelah kematian papanya Shalom menjadi tertekan dan bahkan dia sampai hilang percaya dirinya. Oleh karena itu, Shalom menjadi anak yang bandel, susah diatur, sampai akhirnya Shalom terjerumus dalam pergaulan yang bebas dan mengakibatkan hidup Shalom betul-betul hancur pada saat itu. Shalom, perkenalkan nama saya Tasya, saya adalah sahabatnya Shalom. Kami berteman kurang lebih 15 tahun. Shalom adalah anak yang baik, anak yang selalu ceria dan selalu happy. Tapi semuanya berubah saat kami duduk di bangku SMP. Ia kehilangan ayahnya. Di situ membuat dia menjadi takut, menjadi merasa kekhawatiran yang berlebihan. Ia jatuh dalam pergaulan bebas. Dia minum, dia mabuk, dia rokok, dia melawan orang tuanya. Dan itu mempengaruhi kehidupannya. Di sekolahnya, dia selalu berpindah-pindah karena tidak merasa nyaman, selalu merasa kekhawatiran. Entah kekhawatiran apa, tapi kekhawatiran yang berlebihan. Mempengaruhi kehidupannya juga dalam rumah, berkelahi dengan orang tua, tidak sepemikiran dengan orang tua. Perkenalkan, saya Fidela Neranosak. Saya Muhammad Gaddafi Antara. Kita dari temennya Chloe yang ada di Bekasi. Kita teman sama Chloe dari kelas 7 BTW. Maaf berisik ya. Kita teman dari kelas 7 bareng Chloe. Jadi kita udah melewati waktu yang lumayan lama ya, 2 tahun setengah. Iya benar. Nah, saat di SMP tuh Chloe orangnya sedikit nakal. Dia pernah bolos agama. Ya gak sih? Dia orangnya keras kepala, suka marah. Enggak sih, maksudnya bukan suka marah gitu. Tapi kayak agak temperamen. Nah, susah ngatur emosi gitu gak sih? Saat di kelas 7 juga dia pernah yang namanya loncat keluar pagar buat jajan. Jajanan yang gak ada di kantin gitu. Dan kaget guru. Dan kita dikunci. Ya, sekian dari kami, temannya Chloe yang dari Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Shalom semuanya, hari ini aku mau menggambarkan kakak Chloe yang dulu versus yang sekarang. Dan menurut aku, pandangan aku kakak Chloe yang dulu itu yang lebih belum bisa care sama dirinya sendiri, yang belum bisa mengatur waktu. Kalau keluarga bilang kakak itu bisa main HP 24 jam seharian. Tapi yang lebih mengejutkan buat aku yang sekarang ini, kakak lebih bisa, lebih dewasa, lebih disiplin, lebih mandiri, dan bisa orang yang seorang kakak yang bisa berguna bagi semua orang, ngasih sharing positif buat semua orang. Itu menurut aku udah hal yang luar biasa. Dan aku cuman minta sama kakak, please stay love yourself. Jangan nganggap kakak diri kurang, karena bakat kakak itu udah lebih dari luar biasa. Kakak udah bisa menjuruskan aku itu udah bagus banget. Dan semoga kakak selalu tetap begitu, selalu melayani Tuhan. Dan cukup itu dari aku. Semoga kakak Chloe sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Shalom, nama saya Grace. Saya adik dari Kak Chloe Yanata. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kakak sebelum dan sesudah masuk Victory Outreach. Jadi sebelum kakak masuk Victory Outreach itu bisa dibilang cukup pemberontak, cukup nakal, karena dia sering melawan opung atau kakek, terus juga mama dan juga
saya hampir setiap hari. Dan di situ pun saya sempat berpikir kayak kita bisa aja kayak Kak, biar kita nggak berantem terus gitu kan. Terus habis itu Kakak juga suka ceplos-ceplos dalam tutur katanya, jadi suka nggak memikirkan perasaan orang lain gitu kan. Dan juga sampai suatu hari Kakak tuh tiba-tiba pengen masuk asrama, padahal dia udah daftar sekolah di Bekasi ini. Dia udah daftar, tinggal masuk sekolah tuh. Tiba-tiba dia pengen banget masuk asrama. Akhirnya dia minta persetujuan dari keluarga besar, dari opung, dari mama, dari keluarga yang lainnya gitu. Nah akhirnya dia masuk PO, dan setelah setengah tahun kurang lebih tidak bertemu, saya melihat pas bertemu saya melihat Kakak tuh udah jauh beda banget, udah semakin dewasa, sudah semakin menjadi yang lebih baik gitu kan. Selamat siang, saya kakak iparnya Dewi. Dewi yang saya kenal dahulu, orangnya tidak sabar, menyimpan kepahitan, dan tidak terbuka. Itulah Dewi yang saya kenal. Selamat pagi, saya namanya Dewi. Untuk Dewi anak yang keras kepala dan susah mendengar pendapat orang lain. Dewi kurang ramah kepada orang lain, dia juga sulit mengampuni. Itulah Dewi yang dulu. Shalom, saya Deborah Sondayani. Ingin menyaksikan untuk Meli perkenalan saya dari Helen, saudara Helen. Itu teman persekutuan doa, namanya Helen, dari gereja Kak Imtong. Terus dia datang ke rumah saya. Sejak itu dia sering datang, Meli itu sering datang ke aku, ke tempat Deborah. Nah, udah gitu saya suruh ke persekutuan, nggak mau. Sekali, cuma datang sekali, selanjutnya nggak mau. Dikasih suruh baca Alkitab, ya nggak. Renungan harian atau air hidup nggak mau. Bilang iya tapi nggak mau. Akhirnya pada suatu saat aku bilang, mungkin kamu nggak ngerti firman Tuhan. Kamu pernah ke dukun nggak? Pernah. Kamu dikasih tulisan Arab atau air atau apa? Ada. Akhirnya walaupun saya jemaat yang aktif, saya layani untuk pelepasan. Jadi semua barang-barang tumpas itu dikumpulin dan saya bakar di dekat kos-kosannya di Muhammad Yunus. Nah setelah itu, benar kamu semuanya itu sudah semua? Bilangnya sudah. Tapi kamu kenapa menolak terus? Aku bilang gitu. Ya, akhirnya karena saya ngerawat tante saya umur 90 tahun, jadi saya hanya kadang-kadang memperhatikan Meli, tapi tidak fokus sekali gitu. Terus Meli sering datang, sering telepon, udah arahkan. Akhirnya saya bawa ke doa hari Sabtu di Istana Regensi. Nah, di situ kenal Bu Isya, bahkan ke rumahnya Bu Isya. Nah, Bu Isya dengar dari Radio Mestro bahwa ada gereja Victory itu menampung orang-orang yang seperti Meli. Akhirnya karena saya nggak bisa saya rawat tanteku, Bu Isya itu tahu-tahu membawa Meli ke Victory ini, dimasukkan dan memberitahu saya dan memberitahu gereja Ho Im Tong, karena Meli dikasih diakonia dari gereja Ho Im Tong. Jadi kita lapor bahwa Meli ditaruh di sana karena dia jemaat Ho Im Tong. Sedang saya dari GPI Sukawarna, Bu Isya dari GPI Sukawarna gitu. Jadi kita tahu gereja Victory ini dari Radio Mestro. Terus ngerti saya Meli di sini 1 tahun. Saya tengok berapa kali karena bagaimana juga saya harus melihat keadaan pertumbuhan iman dari Meli itu. Pergi atau ke rumah saya. Terus saya nggak bisa nampung, bagaimana nih? Ya Allah gitu. Akhirnya Meli dari situ
dibawa temennya nggak tahu. Pokoknya aku bilang kamu harus ke gereja Ho Im Tong. Nanti Ho Im Tong yang akan memikirkan, dia nggak mau nurut. Akhirnya nggak tahu temennya siapa, dibawa ke departemen sosial di Gede Bage. Dia di Kerangkeng. Aku nggak bisa datang. Aku bilang aku nggak bisa datang ke sana gitu, di Kerangkeng. Aku bilang gitu, aku nggak bisa bantu kamu Mel. Aku bilang gitu. Aku bilang Meli kembali lagi ke Victory. Kalau Victory masih mau terima, akhirnya tahu-tahu diterima di Victory, puji Tuhan. Akhirnya sampai sekarang dia bisa bertumbuh. Ini aku mengucap syukur ke Tuhan karena Meli ada di jalan Tuhan dan ada di jalur Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya Meli tetap taat ya sampai akhir. Jangan sampai cuma di sini aja. Ya Tuhan berkati. Sungguh luar biasa. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sanggup merubahkan kehidupan umatnya. Dan pagi hari ini saya terlalu bersemangat karena di belakang saya telah terlihat bukti dari eksistensi, kasih dan kuasanya. Dan saya ingin mendoakan mereka, meluluskan mereka setelah kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun mereka melalui program dari masa lalu yang hancur masuk ke masa depan yang baik, di mana di tengahnya ada Yesus yang bekerja. Hari ini kita ingin meluluskannya untuk mereka masuk ke dalam level baru dalam hidup mereka yang lebih baik, yang kita terlalu percaya bahwa Tuhan miliki untuk hidup mereka. Nikmati rencana Tuhan, masa depan Tuhan bagi hidup mereka sungguh luar biasa. Mereka sekarang sudah melayani, mereka sekarang sudah bekerja, mereka sekarang kembali bersekolah, mereka sekarang melayani Tuhan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Sebaiknya saudara berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang telah merubahkan kehidupan mereka yang terluka. Dan hari ini kita akan mendoakannya, memberkati mereka untuk mereka masuk ke level hidup baru mereka, dan penyertaan Tuhan sempurna dan pekerjaan Tuhan disempurnakan dalam hidup mereka selanjutnya. Untuk itu saya akan berdoa buat mereka. Pada saat di waktu yang bersamaan mereka akan lulus dari program mereka di rumah pemulihan wanita. Saya akan mendoakan mereka saat ini. Mari kita sama-sama berdoa buat mereka pada saat mereka masuk dalam level hidup mereka yang baru setelah mereka lulus dari program di rumah pemulihan wanita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami melihat kembali pekerjaan Tuhan yang nyata atas hidup mereka, wanita-wanita yang Engkau telah jangkau dengan cara-Mu yang ajaib, dan Engkau telah rencanakan untuk masuk ke dalam panggilan-Mu yang ajaib besar untuk mereka hidupi. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk pekerjaan Tuhan disempurnakan atas hidup Chloe, hidup Shalom, atas hidup Dewi, atas hidup Meli. Biarlah Tuhan Engkau yang telah melakukan pekerjaan baik hidup mereka sempurnakan hingga hari kedatangan-Mu, sehingga kami boleh melihat level baru yang akan mereka jalani menjadi level yang nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan mereka menjadi semakin baik. Hanya berdoa buat hikmat Allah turun di level baru mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka buat boleh terus mengikuti dan taat kepada pimpinan Roh Allah saja, dan mereka boleh menjadi pribadi yang semakin berdampak, berbuah dimanapun Tuhan telah tempatkan mereka, sehingga orang dunia boleh melihat lewat hidup mereka bahwa Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat memang adalah
Allah yang nyata, yang sanggup untuk merubahkan kehidupan umatnya dan memberikan rencana dan masa depan baik atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Kami mau menyerahkan hidup mereka pada saat mereka lulus dari rumah pemulihan wanita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan perlindungan untuk menyertai mereka selanjutnya di level baru mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sekali lagi Tuhan kami bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah menyerah kepada kami dan selalu memiliki cara untuk menolong dan merubah kehidupan kami menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama jemaat Tuhan yang bersyukur melihat pekerjaan kita katakan amin. Sekali lagi saudara bisa berikan sorak-sorai saudara untuk pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Dan pagi hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dari wanita yang spesial, wanita yang istimewa. Dia adalah Women's Home Director atau pemimpin rumah pemulihan wanita, di mana Tuhan telah memakai hidupnya untuk menjadi alat dalam membawa perubahan dan pemulihan bagi wanita-wanita yang Tuhan percayakan di bawahnya. Kita bersemangat, kita sangat ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hidupnya. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi dengan lagu yang akan dibawakan oleh wanita-wanita yang luar biasa yang hari ini Tuhan telah bawa ke level yang lebih baik. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita sembah Tuhan lewat lagu yang dibawakan oleh wanita-wanita spesial hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati lewat pujian yang sudah dinaikkan oleh wanita-wanita Tuhan yang begitu luar biasa. Saya begitu diberkati. Jika saudara merasa diberkati, saudara boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Lihat apa yang sudah Dia perbuat di dalam kehidupan wanita-wanita Tuhan ini. Yang tadinya tidak ada masa depan, yang tadinya berantakan hidupnya, Tuhan mampu ubahkan, Tuhan mampu pulihkan. Wow, saya sangat bangga memiliki Allah seperti Yesus. Saya juga bangga pada kalian wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalian semua akan semakin diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saatnya untuk kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan berita, kabar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati saudara, yang akan membuat kita semakin naik dan membuat kita menjadi kepala. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk penyertaan, berkat buat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu ajaib. Nyata perbuatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus kami lakukan supaya setiap kami beroleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, boleh menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, boleh menerima sesuai dengan level mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari sebelumnya izinkan saya mengucapkan syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang diberikan. Saya bersyukur atas kehidupan Pastor Sony juga Sister Julie sebagai founder kita. Saya bersyukur atas kehidupan Pastor Jeffrey juga Sister Ike. Saya bersyukur atas kehidupan setiap kepemimpinan yang ada di Victory Outreach Bandung. Saya juga bersyukur atas kehidupan keluarga saya dan suami saya. Saya bersyukur untuk setiap orang-orang luar biasa yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Dan mari saatnya kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca di Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kami akan berkarya seluas-luasnya pada saat firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kebanyakan dari kita, dari saudara, saya, kita pernah bermain games. Mungkin game saat ini yang sedang hits ada Mobile Legends, ada juga PUBG atau lain-lainnya. Kalau saya main Candy Crush. Dan tujuan seseorang bermain game adalah untuk menang atau untuk menamatkan game tersebut. Ada kepuasan ketika kita bisa memenangkannya. Seperti yang juga kita tahu bahwa setiap game pasti ada level-levelnya. Contohnya untuk saudara yang mungkin bermain PUBG. Ketika saudara mulai, saudara ada di level bronze. Lalu saudara akan naik level, saudara ada di silver, lalu di gold. Sampai akhirnya nanti saudara akan ada di level conquer. Atau untuk yang seperti saya yang bermain Candy Crush, kita mulai di level 1 sampai akhirnya naik level. Sampai akhirnya kita ada di level yang ribuan. Untuk naik level berikutnya, kita harus menyelesaikan ada misi yang harus kita lakukan atau harus kita mengalahkan musuhnya. Setiap level juga mempunyai tantangan masing-masing. Makin tinggi levelnya, makin berat tantangan dan makin sulit juga untuk kita mengalahkan musuhnya.
Bisa jadi ketika kita bermain games, kita gagal. Kita tidak bisa melewati level tersebut. Akhirnya kita harus mengulanginya lagi. Tetapi ketika kita mengulangi level tersebut, sebenarnya semakin belajar kita untuk mencari taktik atau strategi. Agar kita akhirnya bisa memenangkan level tersebut. Dan tentunya ketika kita sudah naik level, maka kita akan menjadi semakin ahli, semakin kuat di dalam game tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memiliki analogi yang sama seperti ketika bermain games. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Karena itu Dia mengizinkan setiap kita melalui setiap proses dan tantangan di dalam kehidupan kita. Kita akan terus naik level, kita akan terus diuji sampai akhirnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita digenapi. Lalu apa tujuan Tuhan untuk kita perlu naik level? Adalah supaya setiap kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin dewasa, dan juga memiliki perubahan di dalam hidup ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin serupa seperti Kristus. Tapi banyak juga ketika melewati setiap proses, ada orang-orang yang merasa gagal, ada orang-orang yang akhirnya mengeluh, akhirnya ada yang menyerah, ada yang putus asa, dan tidak mau bangkit lagi. Itulah yang membuat mereka akhirnya sulit untuk naik level. Apa yang Tuhan inginkan di dalam ayat ini jelas bahwa setiap kita harus menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan kita akan naik, bukan turun. Ayat ini adalah janji Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel pada saat itu untuk dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka kita juga mau belajar dari Musa, bagaimana pada saat itu Musa memimpin bangsa Israel untuk dapat menerima janji Tuhan. Yang pertama, adanya panggilan Tuhan dan misi Tuhan dalam kehidupan Musa. Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Firman Tuhan berkata, "Jadi pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Terdapat di Keluaran 3. Di sini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan Musa berawal dari panggilan Tuhan. Meskipun Musa menyadari bahwa dia jelas memiliki kekurangan, tetapi Musa bersedia menangkap panggilan Tuhan. Tuhan memperlengkapi Musa sehingga akhirnya dia siap memimpin bangsa Israel. Seluruh proses kehidupan Musa dari dia bayi hingga akhirnya dia masuk ke istana adalah persiapan untuk Musa akhirnya bisa memimpin bangsa Israel. Tuhan membentuk kemampuan dan karakter orang-orang yang dipilihnya. Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya. Yang merasakan panggilan Tuhan haruslah melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang telah mempersiapkannya. Yang penting adalah dua hal, yaitu kemampuan dan karakter. Ada yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki karakter yang dibutuhkan. Maka ia akan merusak orang-orang di sekelilingnya. Sebaliknya ada juga orang yang tidak mempunyai kemampuan namun memiliki karakter, maka dia akan menimbulkan kekacauan. Jadi penting ketika saudara merasa bahwa saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ada misi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, pastikan setiap kita mau dibentuk, setiap kita mau mengikuti arahan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan akan terus memperlengkapi setiap kita, dan Tuhan juga akan membentuk setiap karakter kita, sehingga pada akhirnya kita siap ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaannya. Lalu apa yang kita pelajari dari Musa? Musa adalah seorang pribadi yang saleh. Ada kesalehan di dalam hidupnya. Apapun yang Musa lakukan, ia selalu mendasarinya atas firman Tuhan. Sewaktu ia berhadapan dengan Fir'aun, ia menyampaikan firman Tuhan. Sewaktu ia harus berhadapan dengan gejolak bangsanya, ia pun kembali kepada firman Tuhan. Tidak heran ketika Musa memimpin, ada pimpinan Tuhan juga di situ. Ada dui kepemimpinan, Tuhan dan Musa. Musa adalah pemimpin yang efektif karena dia memiliki hubungan yang intim
dengan Tuhan. Musa adalah pemimpin yang mau berjalan di dalam relnya Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, bertanya apa maunya Tuhan dan melakukannya. Sewaktu seseorang menjauh daripada Tuhan, maka ia akan semakin memunculkan gagasan yang berasal dari ambisi pribadi, egonya sendiri, dan kehilangan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia akan makin sulit menerima masukan dari orang lain karena ambisi pribadi yang ada di atas segala-galanya. Makin kita naik level, satu hal yang pasti dan satu hal yang semakin harusnya kita sadari, bahwa setiap kita semakin membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Level naik, maka tantangan semakin berat, ujian semakin besar, yang membuat kita mampu bertahan, yang membuat kita semakin kuat, hanyalah Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Saya rasa saya punya saksinya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka setiap kita akan mampu melewati apapun yang ada di hadapan kita. Karena satu hal yang pasti, kita menyadari bahwa lebih besar Allah yang ada di dalam kehidupan kita dibanding apapun yang menghalangi, menghadang di depan kita. Amin. Kita harus mengendalikan ego kita. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Karena itulah yang Tuhan inginkan ketika kita menangkap panggilan Tuhan. Lalu, yang terakhir, adanya kasih dan ketegasan di dalam diri Musa. Berulang kali Musa harus menghadapi pemberontakan dari bangsanya dan semua ia hadapi dengan kasih dan ketegasan. Mengapa saya bilang kasih dan ketegasan? Jelas Musa begitu mengasihi bangsanya. Musa begitu punya kasih yang seperti Allah atas kehidupan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, Musa menegur setiap mereka. Musa tegas ketika salah, dia bilang salah. Ketika benar, dia bilang benar. Harus tegas ketika kita mengetahui apa yang benar yang seharusnya kita lakukan. Miliki integritas ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bertindak, ketika apa yang keluar dari mulut kita, ketika apa yang kita aksikan di dalam tingkah laku kita, pastikan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang melakukan kesalahan, saudara bisa menegur dengan kasih. Karena saudara begitu mengasihinya. Integritas penting di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang atau tidak ada orang, kita tetap melakukan apa yang benar. Apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita lakukan juga sesuai. Itu adalah integritas. Lalu, Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia pribadi yang luar biasa. Tetapi di akhir cerita hidup Musa, Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Mengapa saudara? Setelah membawa bangsa Israel merdeka dan melepaskan diri dari perbudakan oleh Fir'aun di negeri Mesir, akhirnya mereka menyeberangi Laut Merah dan menuju ke tanah perjanjian. Setelah Musa melakukan hal yang luar biasa seperti saudara tahu, dia membelah Laut Merah, menyeberang bersama bangsa Israel. Nabi Musa memimpin mereka dan menerima ke-10 perintah Allah yang diterima di Gunung Sinai. Namun perjalanan menuju tanah perjanjian dari Kanaan, bangsa Israel dan Nabi Musa dihukum mengembara selama 40 tahun oleh Allah. Dengan akhirnya tidak diperkenankan Musa menginjak tanah perjanjian hingga ia mati. Hukuman ini diberikan karena Musa tidak menghormati Allah dan menolak perintah Allah untuk mengeluarkan air dari mata air Meriba bagi kaum Yahudi yang kehausan pada saat itu di Gurun Zin. Padahal kaum Yahudi sudah meminta dan berdoa kepada Allah. Hal ini terjadi karena rasa marah yang dimiliki oleh Musa atas perilaku bangsa Israel yang menyembah patung pada saat Musa harus meninggalkan mereka dan menerima 10 perintah Tuhan. Hal ini tertulis ada di Ulangan pasal yang ke-32. Musa adalah seorang yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi karena ketidaktaatannya, karena tidak menghormati Allah,
Dan akhirnya dia tidak dapat menerima janji Tuhan. Taat mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus dibayar ketika kita tidak taat. Lalu ketika ketaatan dan ketidaktaatan sama-sama ada harga yang harus dibayar, lalu mengapa kita harus memilih tidak taat? Setelah kita pelajari bagaimana kehidupan Musa, kita belajar dari kegagalannya. Sekarang saya ajak saudara untuk kita mau pelajari kehidupan Yusuf. Yusuf memiliki kehidupan, cerita kehidupan yang terus naik dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, proses yang dilalui oleh Yusuf pada saat itu tidaklah mudah. Dia hampir dibunuh, masuk ke dalam sumur yang gelap, menjadi budak, dia juga difitnah, dia dipenjara, dan akhirnya dia masuk ke dalam istana. Benar-benar rangkaian perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Namun jelas kita melihat Tuhan begitu menyertai Yusuf. Yusuf melakukan bagiannya. Melewati berbagai fase di dalam kehidupannya. Dia tetap melakukan apa yang benar. Karena Yusuf mau taat kepada Tuhan. Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Tuhan jadikan dia kepala, Tuhan juga buat dia semakin naik. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mendengarkan perintah Tuhan. Yusuf menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Yusuf tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Juga Yusuf hanya menyembah Allah saja dan bukan Allah lain. Bukankah rangkaian kisah Yusuf menggambarkan 4 hal seperti ayat yang sudah saya bacakan di awal? Jelas hal tersebut menjadi pedoman di dalam kehidupan Yusuf. Ia tidak merasa kecewa, ia tidak mencoba alternatif lain untuk selamat, ia juga tidak kepahitan. Ia tidak bersungut-sungut, ia juga tidak menghujat. Yusuf tidak putus asa, ia tidak hilang pengharapan. Melainkan Yusuf dengan setia, dia terus kepercaya kepada Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Allah. Dan kita lihat janji Tuhan akhirnya digenapi dalam kehidupan Yusuf. Tuhan telah menetapkan anak-anaknya, saya, saudara, untuk menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan senantiasa naik dan bukan turun. Janji yang sudah terbukti pada kehidupan Yusuf seperti yang kita tadi pelajari, berlaku juga bagi kehidupan saya dan saudara, berlaku bagi kehidupan anak cucu kita di masa depan. Ini adalah janji berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan jelas dapat kita dapatkan selama apa yang kita lakukan. Kita tetap menuruti perintah Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini, saat saudara ada berada sekarang, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Percaya, jangan ragu sedikit pun. Percaya, jangan beri toleransi kepada dosa. Dan jangan tergoda dengan alternatif lain. Karena kita seringkali tidak sabar melewati setiap proses. Sebuah perjalanan yang terkelam sekalipun, jika ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, hasilnya pasti akan berbeda. Tuhan tidak pernah menjanjikan sebagai seorang pengikut Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang Kristen, hidup kita akan baik-baik saja. Jalan di dalam hidup kita akan mulus-mulus saja. Tidak. Tapi satu hal yang pasti, dan saya percaya setiap kita sudah merasakannya, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dia Allah yang terus menyertai kehidupan saya dan saudara hingga saat ini. Lihat apa yang sudah kita lewati di belakang. Lihat apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa dikhianati, kita merasa hancur, kita merasa pahit, kita merasa marah, kita merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Tapi lihat, Tuhan begitu setia menyertai kehidupan kita. Sehingga setiap kita masih ada hingga saat ini. Kita masih berdiri hingga saat ini. Kita masih melayani saat ini. Semua jelas hanya karena kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan saudara, perasaan kita mendominasi kehidupan kita. Jangan hanya mau melayani jika kehidupan baik-baik saja. Jangan hanya mau memberi ketika kita merasa kita dalam kelimpahan. Jangan mau hanya baik kepada orang yang baik sama kita. Jangan mau mengampuni ketika orang tersebut sudah meminta maaf. Pastikan kita melakukan setiap apa yang benar di hadapan Tuhan. Pastor Jeffrey sering bilang sama saya bahwa kebenaran harus berada di atas perasaan kita. Karena perasaan kita tidak bisa dipercaya. Dia dapat berubah kapan saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan mutlak dan benar harus terus kita ikuti. Tetap beribadah. Tetap berdoa. Tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetap memberi. Tetap melayani. Tetap mengasihi sesama. Tetap mengampuni. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Untuk saudara yang mungkin ada di home, bertahan melewati proses ini bersama dengan Tuhan. Jangan potong prosesnya. Terus cari wajah Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara tidak akan selamanya berada di level tersebut. Saya percaya saudara akan terus menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Saudara akan terus naik level. Saya percaya saudara tidak mau seperti bangsa Israel yang hanya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan untuk saudara, wanita-wanita Tuhan yang hari ini diluluskan, izinkan saya memberikan wejangan atau nasihat atau apapun namanya, tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Selama saudara ada di home, saudara aplikasikan di dalam kehidupan saudara saat ini. Saatnya mempraktekkan, saatnya melakukan, saatnya menjadi berkat dimanapun Tuhan ingin menempatkan saudara. Di sekolah, di kantor, di dalam pelayanan. Kita percaya saudara ada di home selama kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Akan membuat saudara menjadi semakin pribadi yang kuat. Saya begitu melihat perubahan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan karena saudara juga mau bekerja sama. Dan mari saya percaya ke depannya saudara akan menjadi wanita-wanita yang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi semakin naik levelnya di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin dewasa. Dan yang pasti semakin menyukakan hati Tuhan. Amin. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara sudah tidak terikat di dalam program, saudara sudah tidak terikat di dalam peraturan, tapi saudara yang harus mengontrol diri saudara dan pastikan terus fokus kepada Tuhan. Saya tidak tahu ada di level mana saudara, jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Tapi saya begitu percaya, jika saudara mau melakukan bagiannya, maka saudara, saya akan terus naik level dan akan terus menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana firman ini melayani saudara, tapi mari pada pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita mau berkomitmen untuk tetap setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya selesai berbicara, tapi saya begitu percaya bahwa Roh Kudus di dalam hati setiap kita akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Hamba begitu percaya Tuhan bahwa jemaat Tuhan, jemaat Victory Outreach Bandung akan terus naik level, akan menjadi kepala, akan semakin diberkati, akan semakin menangkap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Dan buatlah setiap kami semakin kuat Tuhan
Untuk kami mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kami mau terus fokus sama Engkau. Untuk kami mau terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kami tahu tidak mudah. Kami tahu akan banyak rintangan yang ada akan kami hadapi. Tapi kami begitu percaya kami memiliki Allah yang begitu setia atas kehidupan kita. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Berjalan bersama-sama dengan kami. Memegang erat tangan kami. Sehingga kami akan terus kuat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Hamba terlalu percaya Tuhan terus menyertai, memelihara kesehatan mereka Tuhan. Jagai Tuhan, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah terus melingkupi kehidupan mereka. Dan mereka boleh tetap setia dan berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan saudara terus ada di dalam ibadah. Tetap setia di ibadah online minggu depan. Dan kita percaya setiap kita akan semakin diberkati. Kita akan semakin naik. Kita akan menjadi kepala. Terima kasih saudara tetap mengikuti setiap program yang ada. Setiap kegiatan yang ada di gereja kita. Besok ada ibadah doa. Minggu depan juga kita ada ibadah online lagi. Dan jangan lupa sebentar untuk setiap anak-anak sekolah minggu, kita akan kembali mengadakan ibadah sekolah minggu. Pastikan saudara mengajak anak, adik, ponakan siapapun untuk bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu dan boleh mengenal Tuhan siapa yang Allah yang mereka sembah. Terima kasih saudara, tetap sehat, jaga kesehatan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.